Halo traders, hello Maxen, kembali lagi bersama saya Geraldo Covid. Pada hari Senin ini tentunya kita akan membahas tentang market update seputar seminggu ke depan, baik itu event yang terjadi ataupun seputar market mengenai outlook yang saya akan berikan dari DXY, kemudian ada gold, kemudian USD Jepang Yen, dan oil. Tentunya ini bisa menjadi suatu referensi dan ini menjadi pandangan Bapak Ibu dalam melakukan analisa. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum follow daripada Maxco, jangan lupa follow dan subscribe channel ini agar Bapak Ibu bisa mendapatkan outlook menarik lagi dari Maxco Futures tentunya. Oke, langsung saja kita akan mulai mengenai market outlook pada siang hari ini. Tentunya kita akan membahas dari sisi berita terlebih dahulu ya. Yang kita tahu pada minggu ini, kita akan melihatkan dari beberapa situs, tentunya dari trading ekonomi, dan kita akan melihat dalam seputar seminggu ke depan. Kita akan melihat bahwa di hari Senin ini tentunya ini masih terjadi low liquidity ya, di mana belum ada berita dari US, tapi ada beberapa market yang bisa menjadi titik acuan atau referensi kita dalam melakukan trading. Kita tahu bahwa dari sisi Australian dollar ada berita, kemudian dari Swiss franc, dan ada dari euro, yaitu di 830 IM, dimana itu bercerita tentang ECB ataupun tentang Presiden Lagarde speech, dan ini akan membuat suatu pengenalan ataupun pemberitahuan bagaimana dari market itu sendiri. Kemudian yang kita tahu kedua adalah dari hari Selasa di 5 September tentunya ya, kita melihat ada beberapa berita yang sangat berkaitan di sini, tapi ini masih belum terlalu banyak, tapi ada fokus yang bisa kita fokuskan, yaitu mengenai Australian dollar, di mana di 11.30 IM itu kita akan melihat tentang RBA interest rate decision dari Australian dollar, di mana ini diproyeksikan bahwa masih steady di 4,1% ya. Dan kita melihat dari sisi US dollar itu ada factory orders atau by monthly, ini hanya medium untuk dari sisi beritanya. Kemudian kalau dari hari Rabu kita melihat ada balance of trade yang mungkin bisa jadi fokus kita atau market mover itu sendiri. Dan kemudian kita melihat ada ISM service PMI, di mana ini dalam proyeksinya terjadi penurunan yang hanya kecil sekali. Nah, di sini juga kita melihat bahwa ada berita dari Kanada, ada interest rate decision. Ini mungkin menjadi market mover untuk market Kanada itu sendiri ya. Kemudian di hari Kamis kita lihat dari China juga ada balance of trade. Kemudian kita melihat lagi ada initial jobless claim tentunya di hari Kamis, dan ini akan membuat pengaruh terhadap oil ataupun gold ini terjadi signifikan ya. Kemudian kalau kita lihat dari hari Jumatnya, ini masih juga sama, dimana ini masih cenderung medium. Dan dari sisi Kanada ini ada berita dari unemployment rate, di mana unemployment rate-nya terjadi kenaikan sekitar 0,2%. Berarti nanti kita akan lihat dari sisi marketnya seperti apa. Oke, sekarang kita akan bahas dari sisi gold itu sendiri ataupun dari sisi market dari XAU-USD terlebih dahulu ya. Kita akan lihat dalam time frame yang cukup besar. Kita akan lihat dari sisi daily terlebih dahulu. Di daily kita melihat ada doji, di mana doji ini terjadi penguatan tadi pagi, dan sampai saat ini harga masih tertahan di 1945 dan 1946. Nah, kalau kita ketahui bahwa di sini memang ada area resisten di 1965 dan ada supportnya itu di 1945. Jadi ini masih masuk ataupun masih mencoba masuk untuk gabung di dalam range ini tersebut. Nah, tapi kalau kita lihat ini sebagai area supply ataupun target dari daily ya, dimana harga masih cenderung terjadi kenaikan. Dan kalau kita lihat secara trennya, memang trennya masih bullish trend ya. Dilihat belum ada terjadinya perlawanan untuk dia terjadi penurunan. Di sini masih terus naik, dan kita akan lihat apakah harga berhasil closing di atas 1950 atau 1949. Kalau misalnya dia terjadi swing high kembali pada time frame kecil, ini bisa menjadi faktor bahwa harga akan kembali retest ke 1938 ke area trendline-nya, dan kemudian akan kembali terjadi kenaikan hingga 1952. Jadi kita akan melihat, karena dari trendline ini memang masih masuk dalam kategori
bullish trendline, masih ada potensi dia ke 1937 hingga 1938. Kemudian kita akan cek dari sisi DXY yang kita tahu bahwa US dollar index ini mengalami pelemahan ya dalam 4 jam, ataupun kita cek akan daily-nya terjadi pelemahan ataupun koreksi sementara. Tapi kita harus ukur menggunakan Fibonacci. Jadi kalau kita ukur menggunakan Fibonacci dari titik low ke high-nya, ini ada potensi pelemahan harga akan menurun ke area 50 atau 61,8. Jadi area ini disebut sebagai area golden ratio, dan nanti kalau di area ini tertahan maka DXY akan bisa melanjutkan kenaikan trennya kembali ya, karena sebelumnya DXY sudah mengalami penguatan di mana dimulai dari tanggal 30 hingga 4 September tadi ini ya. Jadi dia mengalami penguatan yang cukup signifikan dan baru mulai terkoreksi sedikit, tapi kita akan lihat apakah level koreksinya akan berlanjut sampai di golden ratio ini, apakah dia hanya turun sebentar dan kemudian naik kembali. Tapi proyeksi daripada DXY ini masih akan terus naik kembali. Target dari kenaikan DXY ini sendiri ini masih akan mengincar pada area 104.6, itu di 161,8 seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan mengecek dari USD Jepang Yen ya. Tentunya kita tahu bahwa gold dan USD Jepang Yen ini mengalami perlemahan ya, ataupun ada sisinya terbalik. Kalau misalnya goldnya menguat maka USD Jepang Yen itu akan melemah, kalau goldnya melemah maka USD Jepang Yen itu akan menguat. Jadi kita akan cek dari sisi USD Jepang Yen ini seperti apa. Bahwa yang kita ketahui dari sisi USD Jepang Yen ini masih terlihat steady atau sideways, belum terjadi pergerakan apa-apa. Tapi karena kita lihat dari sisi market mover, maka untuk sisi USD Jepang Yen ini masih akan terjadi penguatan ataupun masih akan tertahan sampai terlihat dia menembus area baik itu resisten ataupun support. Tapi ini bisa terjadi dua arah, bisa terjadi naik atau bisa terjadi turun. Tapi kalau lihat dari posisinya sekarang, karena dia berada di pada area support yang cukup kuat yang beberapa kali terbentuk di area ini, maka diproyeksikan ini untuk USD Jepang Yen akan terjadi kenaikan yang signifikan. Jadi kalau kita ukur menggunakan Fibonacci, maka kita akan mendapatkan harganya itu di 161,8 tepat pada nilai 146,462 seperti itu, karena ini dari kenaikan dari USD Jepang Yen masih akan cukup kuat. Kemudian yang terakhir kita akan cek dari sisi WTI, atau kita akan cek dari oil itu sendiri seperti apa, karena kita tahu oil itu terjadi peningkatan yang signifikan di mana harga sekarang itu terletak di 85,51. Nah, kalau tadi kita melihat dari sisi oil ini kan memang secara tren dia masih cukup bullish trend, tapi untuk opsi buy Anda bisa melakukan area buy limit terlebih dahulu di area 84,19 atau terletak pada area 82,12. Area ini dilakukan adalah karena memang sebelumnya adalah area resisten yang menunggu ketika nanti akan terjadi support baru pada dua area ini, kemudian akan terjadi kenaikan kembali. Diproyeksikan untuk oil ini masih akan melanjutkan kenaikan harganya, di mana kenaikan oil ini sendiri masih diproyeksikan masih bisa ke 91,11. Jadi untuk Bapak Ibu, untuk oil kita akan menunggu area buy limit di area resisten lama menjadi support baru, kemudian kita akan buy kembali. Seperti itu mungkin dari update market yang bisa saya sampaikan. Dari sisi berita seperti apa, dari sisi DXY, gold, USD Jepang Yen, dan oil. Semoga Bapak Ibu bisa terbantu dengan referensi daripada market untuk ini, dan ingat, trading itu merupakan produk yang beresiko dan Bapak Ibu harus mempunyai manajemen yang benar dan tentunya tetap bijaksana dalam melakukan trading. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya Bapak Ibu mendapatkan konten menarik seputar Mexico Futures, dan sampai jumpa di minggu depan bersama saya Geraldo Covid. Bye bye.